Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Krisnanda Pratama dari kelompok 2. Nama saya Dinda Ramadhani. Nama saya Novita Sedekut Wijaya. Di sini kami akan menjelaskan tugas kuliah mengenai konsep dasar virtual memory dan demand paging. Yang pertama, konsep dasar memori virtual. Apa itu memori virtual? Yaitu teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Biasanya menyediakan memori virtual yang sangat besar yang digunakan untuk programmer bila tersedia memori fisik yang lebih kecil. Programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan pemrograman. Ada beberapa kemampuan mengeksekusi program hanya dalam pada beberapa bagian dari memori mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, program tidak terbatas jumlah memori fisik yang tersedia sehingga user dapat menulis program untuk ruang alamat virtual yang sangat besar, yang berarti menyederhanakan programming text. Karena yang kedua itu setiap program user dapat menggunakan memori fisik yang lebih kecil pada waktu yang sama dapat menjalankan lebih banyak program. Dan yang ketiga, input-output yang lebih sedikit diperlukan untuk load atau swap program user ke memori sehingga setiap program user dapat berjalan lebih cepat. Yang kedua itu ada demand paging. Demand paging adalah sistem paging dengan swapping. Akses ke teks yang diset invalid menyebabkan text fault yang menyebabkan trap ke sistem operasi. Karena status register kode kondisi counter instruksi dari proses terinterupsi disimpan bila terjadi text full. Proses dapat diambil lagi pada tempat dan status yang sama, kecuali tag yang cocok sedang di memori dan sedang diakses. Prosedur untuk menangani patch fault sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi melihat tabel untuk menentukan jika acuan invalid, maka proses dihentikan dan tag sedang tidak berada di memori. Yang kedua, jika acuan invalid, dilakukan trap ke sistem operasi. Dan yang ketiga, sistem mencari frame kosong. Keempat, sistem melakukan proses swapping ke frame bebas. Kelima, tabel tag di reset, bit valid, invalid, diset atau valid. Dan yang keenam, instruksi di restart. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung demand paging sama dengan perangkat keras untuk sistem paging dengan swapping, yaitu yang pertama, tabel teks. Tabel mempunyai kemampuan untuk memberi entry bit valid, invalid, atau nilai khusus untuk bit proteksi. Yang kedua, memori sekunder digunakan untuk membawa patch yang tidak di memori dan biasanya adalah disk kecepatan tinggi yang disebut swap device. Yang ketiga itu ada unjuk kerja demand paging. Demand paging memberikan efek yang signifikan dalam kinerja sistem komputer. Untuk menghitung efektif access time, diketahui beberapa waktu yang diperlukan untuk melayani backfill. Backfill menyebabkan terjadinya banyak yang terjadi, yaitu satu, trap ke sistem operasi. Yang kedua, menyimpan register dan status proses. Yang ketiga, menentukan interrupt adalah backfill. Yang keempat, memeriksa peg acuan legal atau tidak dan menentukan lokasi peg pada disk. Yang kelima, membaca dari disk ke frame bebas.
di mana diantaranya ada yang pertama menunggu di antrian untuk perangkat sampai permintaan membaca dilayani, yang kedua menunggu perangkat mencari atau waktu latensi, dan yang ketiga memulai transfer dari pack ke frame bebas. Selanjutnya yang keenam, alokasikan CPU untuk user lain. Yang ketujuh, interrupt dari disk atau melengkapi input-output. Yang kedelapan, menyimpan register dari status proses user lain. 9, menentukan interrupt dari disk. 10, memperbaiki tabel pack dan tabel lain untuk menunjukkan pack yang dimaksud sudah di memori. 11, menunggu CPU dialokasikan untuk proses ini kembali. Dan yang terakhir, menyimpan kembali register, status proses, dan tabel pack baru, kemudian melanjutkan kembali instruksi yang telah diinterupsi. Selanjutnya, pack replacement. Pack replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas, tapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan suatu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah tabel pack dan tabel lain yang menunjukkan pack tidak lagi di memori. Ada beberapa langkah untuk pack fault yang memerlukan pack replacement, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu cari lokasi pack yang diharapkan pada disk. Yang kedua, cari frame kosong dengan cara bila ada frame kosong digunakan. Bila tidak ada, gunakan algoritma pack replacement untuk menyeleksi frame yang akan menjadi korban. Simpan pack korban ke disk. Ubah tabel pack. Nah, ketiga, baca pack yang diinginkan ke frame kosong yang baru. Ubah tabel pack. Lalu yang keempat, mulai kembali proses user. Selanjutnya ada algoritma patch replacement. Beberapa algoritma patch replacement, setiap sistem operasi mempunyai skema yang unik. Algoritma patch replacement secara umum diinginkan yang mempunyai rata-rata patch fault terendah. Algoritma devaluasi dengan menjalankannya pada string tertentu dari memori inference dan menghitung terdapat jumlah patch fault. String yang mengacu ke memori disebut reference string atau string acuan. String acuan dibangkitkan secara random atau dengan menelusuri sistem dan menyimpan alamat dari memori acuan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah algoritma FIFO. Algoritma FIFO itu merupakan algoritma paling sederhana. Algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah pack bila pack tersebut dibawa ke memori. Bila ada suatu pack yang akan ditempatkan, maka posisi pack yang paling lama yang akan digantikan. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah pack dibawa ke memori. Algoritma FIFO mudah dipahami dan diimplementasikan. Performansi tidak selalu bagus karena algoritma FIFO menyebabkan Bloody anomaly. Bloody anomaly mematahkan fakta bahwa untuk beberapa algoritma pack replacement, bila rata-rata pack fault meningkat, akan meningkatkan jumlah alokasi frame. Selanjutnya, algoritma optimal. Algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Bloody anomaly. Algoritma ini mempunyai rata-rata pack fault terendah. Algoritma optimal akan mengganti pack yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata pack fault terendah untuk jumlah frame tetap, tetapi sulit implementasinya. Selanjutnya, algoritma
LRU. Algoritma LRU merupakan perpaduan dan algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma LRU adalah mengganti patch yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Untuk mengimplementasikan algoritma LRU digunakan dari model yaitu yang pertama counter setiap entry tabel patch diasosiasikan dengan sebuah time of use dari sebuah klub logika atau counter ditambahkan ke CPU. Yang kedua stok dari nomor patch diatur jika sebuah patch digunakan acuan, maka patch dihapus dari stok dan meletakkan pada top of stock. Dengan cara ini, stok selalu digunakan patch dan bagian bawah untuk teks LRU. Selanjutnya ada pengalokasian frame. Pengalokasian frame ini berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara beberapa proses. Ada dua bentuk algoritma pengalokasi, yaitu yang pertama equal allocation dan yang kedua proportional allocation. Pada equal allocation, jika terdapat frame dan proses, maka setiap proses dialokasikan sejumlah frame yang sama. Sedangkan pada proportional allocation, setiap proses dialokasikan secara proporsional berdasarkan ukurannya. Jika ukuran virtual memory untuk proses P adalah SI dan total jumlah frame yang tersedia M. Lanjut, algoritma pengalokasian. Algoritma pertama yaitu equal allocation. Algoritma ini memberikan bagian yang sama sebanyak M per N frame untuk setiap proses. Sebagai contoh, ada 100 frame tersisa dan 5 proses, maka setiap proses akan mendapatkan 20 frame. Frame yang tersisa sebanyak 3 buah dapat digunakan sebagai frame bebas cadangan. Selanjutnya ada global replacement. Global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dan sejumlah frame meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses yang lain. Pada local replacement, jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Setiap proses dapat memilih dari frame yang dialokasikan untuknya. Lalu yang terakhir itu pembahasan yang terakhir ada tracing. Jika suatu proses tidak memiliki jumlah frame yang cukup, maka sering terjadi backfall, sehingga harus mengganti beberapa pack. Tetapi, karena semua pack sedang digunakan, harus mengganti pack yang tidak digunakan lagi. Konsekuensinya, sering terjadi backfall lagi dan lagi. Proses berlanjut backfall, mengganti pack untuk backfall, dan seterusnya. Kegiatan aktivitas pegging yang tinggi disebut tracing. Sebuah proses mengalami tracing jika menghasilkan lebih banyak waktu untuk pegging daripada eksekusi. Efek tracing dapat dibatasi dengan menggunakan algoritma local replacement. Demikian pembahasan kami mengenai konsep dasar virtual memory dan demand pegging. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.